我今天晚上全靠你了。Halo guys, kita berjumpa lagi di Kilhar Channel In The House Show. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul King of Beggar yang dirilis tahun 1999. Di film ini tetap diperankan oleh Stephen Chow dan Ng Mantap, tapi kali ini dia berperan sebagai ayahnya Chow. Film ini menceritakan tentang Chow dan ayahnya yang seorang jenderal di suatu wilayah. Mereka mendapat hukuman mengemis seumur hidupnya hingga akhirnya mereka menjadi raja pengemis. Bagaimanakah perjuangan mereka? Langsung saja posisikan pantat Anda, lupakan penghutang, tapi jangan lupakan kekasih Anda ya. Dan intro. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang yang manja dan sedang meminta uang ngopi kepada ayahnya. Dia adalah Chan, dan ayahnya yang bernama So. Dia seorang jenderal yang kaya di wilayahnya. Setelah mendapat uang, Chan pergi ke sebuah tempat prostitusi di wilayah itu. Saat tiba, dia dihadang oleh pengemis yang akan minta sedekah kepadanya. Namun, Chow yang dermawan itu memberi fasilitas kepada pengemis itu. Sungguh sifat yang mulia. Kemudian, dia bertemu dengan Mami di tempat itu. Lalu, dia pun masuk. Saat Mami menawarkan barangnya kepada Chan, ya kalian tahulah barang apa. Seorang karyawan Mami melintas di hadapannya. Namanya adalah Yusang. Chan mulai tertarik kepada cinta pandangan pertama. Saat itu, Yusang sedang ditawar oleh seseorang. Dia adalah Chiu dan atasannya Sengko. Mereka adalah seorang pejabat tinggi pemerintah. Lalu, tiba-tiba Chan datang dan menyatakan dirinya adalah penawar pertama. Saat mereka berdebat, Mami memberikan aturan bahwa jika mereka mempunyai uang 100.000 tel, maka Yusang akan menjadi milik pemenangnya. Lalu, Sengko memberikan permata kerajaan dan Yusang menerimanya. Saat permata diberikan kepada Mami, Chan menyulut emosi Sengko dengan cara dia menghancurkan permata itu sampai jadi micin. Sengko yang tersinggung langsung mengajaknya bertarung. Namun, Chan dengan mudah mengalahkannya. Saat Sengko kalah, maka Ciulah yang maju. Aura Ciu sangat kuat sehingga bisa membuat topi Chan menancap di tiang. Lalu, tidak lama datanglah ayahnya Chan dengan membawa semua pasukannya. Saat hendak menangkap Ciu dan Sengko, mereka menunjukkan plakat kerajaan, dan ayahnya Chan dibuat ketakutan olehnya. Dan kemudian, mereka kembali berdebat tentang hukum istana. Ciu dan Sengko akhirnya mengalah dan mereka pun pergi. Adegan berpindah saat Yusang dan kelompoknya akan memulai sebuah misi di mana mereka akan membunuh Ciu di kamar itu. Jadi, Ciu adalah orang yang mereka cari karena dia telah membunuh ayahnya Yusang, seorang pemimpin kelompok partai pengemis. Saat Yusang membuka kamarnya, dia terkejut. Ternyata bukan Ciu yang datang, melainkan adalah Chan. Lalu, dia bertanya, "Di mana Ciu?" Dan Mami itu mengatakan bahwa dia sudah pergi dan negosiasinya batal karena permata itu telah hancur. Jadi, Chanlah yang menang. Namun, Yusang menolak Chan, dan itu membuatnya semakin cinta dengan Yusang. Dia juga mengatakan akan menikahi Yusang. Yusang yang terkejut dengan kata-kata itu mulai menyukai Chan. Namun, dengan sifat jual mahalnya itu, maka Yusang mengatakan syarat yang harus ditebus jika ia ingin menikahinya, yaitu dengan gelar juara seni bela diri dan mempunyai jabatan. Dan Chow menyetujuinya, dan dia ingin bertemu dengan Yusang di halaman belakang. Singkat cerita, Ciu dan Sengko yang akan pulang dicegat oleh sebuah kelompok. Ternyata, mereka adalah kelompok yang akan membalas dendam kepada Ciu. Namun, Ciu dengan mudah mengalahkan mereka semua. Adegan kembali kepada Chan. Dia dikagetkan oleh seorang yang menepuk pundaknya. Dengan refleks, Chan langsung memukulnya. Ternyata, dia adalah Mami Germo, pemilik tempat prostitusi. Karena dia baru bangun, maka tampilannya berubah 180 derajat. Emang bener ya cewek-cewek kalau baru bangun kayak gini. Lalu, Chan mulai menanyakan Yusang dan Mami mengatakan bahwa dia telah pergi. Kemudian, Mami mengulangi lagi perbuatannya dan Chan memukulnya lagi. Kemudian, adegan berpindah kepada Sengko yang berbincang kepada Kaisar karena Ciu telah membasmi pemberontak. Dan dia juga mengatakan bahwa Ciu adalah ahli sihir.
Kaisar amat senang dengan pertunjukan yang dibuat oleh Jiu. Keesokan harinya, ayah Chan menyogok juri dari kontes seni bela diri agar Chan dibantu memenangkan pertandingan itu. Namun ternyata, dia hanya mempunyai wewenang saat ujian tertulisnya saja dan sisanya bergantung kepada Chan. Kontes pun dimulai. Juri itu benar-benar membantu Chan saat ujian tertulisnya. Saat ujian fisik berlangsung, banyak peserta yang gugur dan hanya menyisakan Chan dan satu saingannya, sebut saja Asep. Lalu tidak lama datanglah juri utama dari kontes itu. Dan ternyata Sengkola yang menjadi juri utamanya, dan pertandingan terus berlanjut. Zhou selalu dicurangi karena ternyata Asep adalah keponakan dari Sengko. Saat kontes berkuda akan dimulai, Jiu memberikan senjata rahasia kepada Asep yang akan digunakan saat dia terdesak. Sampai saat ronde terakhir, Chan tetap dicurangi dengan diberikan hanya sepasang pisau, sedangkan Asep diberikan senjata lengkap. Namun Chan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Saat Asep mulai terdesak, dia menggunakan trik licik dengan menggunakan senjata yang diberikan oleh Jiu. Namun, Chan berhasil mengembalikan arah panahnya dan menancap pada bokong Asep. Tetapi, keputusan telah dicurangi oleh juri. Alhasil, Aseplah yang menjadi pemenangnya. Saat akan menerima gelarnya, Asep tiba-tiba keracunan. Ternyata, panah yang diberikan oleh Jiu dan menancap pada bokongnya tadi adalah panah beracun. Dan akhirnya, Chan lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Saat akan menerima gelar dari Kaisar, Jiu mengungkapkan bahwa Chan adalah seorang buta huruf dan dia melakukan kecurangan agar tes tulisnya lulus. Kaisar yang mengetahui hal itu langsung memanggil jaksa yang akan memutuskan hukuman mereka. Dan jaksa itu memutuskan agar kekayaan mereka disita. Lalu, Kaisar menambahkan hukuman, mereka harus jadi pengemis seumur hidup. Setelah kekayaan mereka disita, mereka mencoba mencari bantuan, dan Chan menyarankan agar dia meminta bantuan kepada orang yang menyukai ayahnya. Dan ternyata, Chan dan ayahnya memulai pertunjukan untuk mencari uang, tetapi Jiu datang dan membubarkan mereka. Chan yang tidak terima menantangnya bertarung dan dia akhirnya kalah telak. Jiu membuatnya cacat sehingga dia tidak bisa kungfu lagi. Lalu ayahnya Chan membawanya ke biara tua tempat para pengemis berkumpul. Saat Chan terbangun dari mimpi buruknya, ayahnya memberinya roti. Lalu dia berangkat mengemis. Hari-hari telah berlalu. Suatu hari ayahnya Chan sakit keras. Akhirnya Chan memutuskan untuk pergi mengemis dan menyuruh ayahnya untuk istirahat saja. Lalu dia berhenti di sebuah rumah. Tidak lama, keluarlah pemilik rumah itu. Dia memberikan arang kepada Chan, dan ternyata dia adalah teman dari Yusang dan dia memanggilnya. Chan yang mengetahui hal itu bergegas pergi, namun Yusang menghentikannya. Chan yang malu itu menggosokkan mukanya ke arang agar tidak dikenali oleh Yusang. Kemudian tidak lama Chan melihat ayahnya ditangkap oleh polisi.